Anda kembali bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita akan kembali berbincang terkait bagaimana peran dan juga pengaruh dari Ratu Elizabeth II terhadap dunia bersama Dino Patijalal, Ketua Foreign Policy Community of Indonesia. Selamat pagi, Pak Dino. Selamat pagi, Bernadetta, apa kabar? Baik. Baik, kabar baik juga. Pak Dino, hari ini Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Menurut Pak Dino sendiri, bagaimana perannya sejauh ini terhadap mengatasi isu-isu di dunia seperti kemanusiaan dan juga perdamaian, Pak? Pertama kita semua tentu merasa sedih dan ikut berduka atas wafatnya Ratu Elizabeth II, ya, dan beliau memang dikenal sebagai mengukir sejarah sebagai kepala sebagai ratu atau monark yang paling lama bertahta gitu ya. Nah, tapi kita juga perlu pahami bahwa ini bukan peristiwa geopolitik ya. Jadi dampak geopolitiknya tidak signifikan ya, karena ini adalah peristiwa kenegaraan Inggris ya, karena beliau itu kan kepala negara dan bukan kepala pemerintahan gitu. Tapi yang jelas dari segi tata negara Inggris, Ratu Elizabeth itu benar-benar merupakan jangkar bagi bangsa Inggris, dan ini saya alami sendiri karena saya pernah menjadi diplomat di KBRI London ya, dan terasa sekali bahwa dari berbagai naik turun skandal kerajaan dan berbagai kebijakan pemerintah Inggris dan lain sebagainya, beliau yang dipandang sebagai sosok pemersatu dan sosok yang memberikan rasa nyaman bagi rakyat Inggris gitu. Jadi dari segi ketatanegaraan memang ini suatu kehilangan besar bagi rakyat Inggris. Ya. Oke, selama 70 tahun menjabat maksud saya, apa kemajuan besar yang ditorehkan oleh Ratu Elizabeth II terhadap kemajuan Inggris? Kalau menurut saya sih yang paling penting adalah mengenai kredibilitas dari monarki, dari kerajaan ya. Karena setelah Perang Dunia Kedua itu juga mulai timbul suara-suara yang mempertanyakan relevansi dari monarki gitu ya. Dan ini bukan hanya di Inggris tapi juga ada di beberapa negara bekas jajahan Inggris seperti Australia juga sempat dipertanyakan ya. Mereka bilang kenapa nggak jadi republik aja gitu ketimbang di bawah kepala negaranya Ratu Inggris gitu. Nah tapi beliau karena karakter beliau dan cara beliau membawa diri dan lain sebagainya bisa menjaga kepercayaan rakyat Inggris terhadap lembaga kerajaan ya, institusi monarki, dan yang membuat kerajaan itu kredibel adalah ratu ini sendiri ya, apalagi seperti yang saya katakan tadi, anak-anaknya banyak yang terkena skandal ya, dan lain sebagainya, bukan anaknya saja tapi juga cucunya dan lain sebagainya. Jadi, sering diterpa oleh badai gitu ya. Tapi sebagai seorang ratu kan kita lihat sendiri selama 70 tahun tidak pernah ada skandal ya. Ratu Elizabeth, dan selalu steady ya, selalu stabil ya, dan selalu menampilkan profil yang bermartabat ya, dignity gitu ya. Jadi saya kira ini sumbangan terbesar dari Ratu, karena beliau tentu tidak bisa campur tangan dalam politik ya, dalam demokrasi Inggris. Beliau hanya sebagai simbol pemersatu dan kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Tapi itulah dampak psikologis beliau ya, dampak simbolis beliau bagi bangsa Inggris memang luar biasa besar gitu ya. Selama Anda tinggal atau bertugas di London, bagaimana Anda melihat kecintaan dari rakyat Inggris terhadap sosok Ratu Elizabeth II sendiri? Merata dan besar gitu ya, dan ini juga karena beliau pintar menjaga diri, beliau tidak memberikan wawancara media misalnya gitu ya, jadi beliau tidak bisa jadi bulan-bulanan gitu ya, dan beliau juga merakyat sekali gitu ya, dari setiap minggu selalu ada acara mengunjungi sekolah, mengunjungi pabrik dan lain sebagainya, dan beliau berada di luar politik ya, hati-hati sekali untuk tidak campur tangan atau terlihat campur tangan dalam urusan politik dalam negeri di Inggris gitu ya. Dan pesan-pesan yang beliau sampaikan, apakah tahun baru atau Natal dan lain sebagainya, adalah pesan-pesan yang selalu sejuk gitu ya. Jadi rakyat Inggris itu merasa punya ibu gitu ya. Jadi kerasa sekali waktu itu bahwa
beliau dicintai ya rakyatnya. Dan mudah-mudahan Pangeran Charles yang akan menjadi raja juga bisa melanjutkan legacy yang ditinggalkan dari ibunya. Dan jangan lupa ya, kalau kita lihat ratu atau raja yang paling dikenal di dunia itu siapa? Kan Ratu Inggris gitu ya. Dan ini terjadi dalam dunia di mana monarki kan semakin sempit ruang geraknya gitu ya. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan dunia itu sebagian ada yang ambruk ya, negaranya jadi republik atau dikudeta ya, atau pamornya jadi redup gitu ya misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat Ratu Inggris, Ratu Elizabeth setelah 70 tahun dia menjadi wajah monarki yang paling dikenal di seluruh dunia, dan bukan hanya dikenal tapi juga dikagumi dan dihormati gitu ya. Oke, sosok yang sangat positif dari mendiang. Setelah mendiang ini pergi, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Raja Charles III. Bagaimana Anda memandang sosok dari Pangeran Charles ini? Mampukah dia menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya sudah cukup baik dilakukan oleh mendiang? Kalau saya melihat dia akan menjadi raja yang akan mengukir sejarahnya sendiri. Ya, dia memang beda dari ibunya. Ya. Dia mempunyai perhatian yang beda juga. Sewaktu dia menjadi pangeran, Pangeran Charles itu punya masalah besar terhadap arts, ya, seni budaya dan arsitektur misalnya. Dia juga mempunyai perhatian besar terhadap dunia Islam ya, dan hubungan antar iman gitu ya. Itu yang saya lihat dulu waktu saya berada di London. Dan juga dewasa ini perhatian yang besar pada masalah lingkungan ya. Bahkan pernah ke Jakarta dan pidato di kantor presiden khusus mengenai hutan waktu itu ya, perlunya pelestarian hutan gitu ya. Jadi Pangeran Charles ini mempunyai perhatian pada isu-isu yang ibunya mendiang tidak mempunyai tidak memperhatikan secara khusus hal-hal tersebut gitu ya. Jadi menurut saya dia akan menjadi raja yang akan sedikit beda dari ibunya gitu ya, dan mempunyai perhatian sendiri terhadap isu-isu tertentu gitu ya. Tapi dia hubungan baik dengan Indonesia, dia senang dengan Indonesia. Beberapa kali saya ketemu Pangeran Charles, dia selalu bicara, oh saya pernah ke Indonesia, saya senang sekali waktu di Indonesia dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Dino Patijalal sudah meluangkan waktu untuk bercerita bagaimana pengaruh dan juga kesan rakyat Inggris yang sangat mencintai mendiang. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News. Masih Bernadetta. Dan pemirsa, demikian Breaking News hari ini. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.